Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irenius Fadil Krisnanda, NIM 182410101042 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 2. Soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Di sini dataset adalah sekumpulan data yang berisi lebih dari satu variabel. Lalu data training adalah data yang digunakan untuk melatih sebuah algoritma, dan data testing adalah data yang digunakan untuk mengetahui performa dari sebuah algoritma yang sebelumnya sudah dilatih. Lalu soal nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama yaitu harus mempunyai sebuah data, lalu memasukkan data tersebut ke dalam tabel. Lalu nama-nama kolom harus termuat dalam satu baris, lalu setiap kolom menggunakan satu tipe data, lalu memasukkan data ke dalam tabel berbentuk baris, dan yang terakhir memisahkan data mentah dan data hasil analisis. Soal nomor 3 yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dataset iris menunjukkan lebar atau panjang dari petal dan sepal iris. Lalu kelas dataset iris digunakan untuk mengkategorikan variasi dari iris tersebut. Soal nomor 4 yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda: Stosa, Versicolor, Virginica, dan Anon. Saya menggunakan kode import NumPy snp stosa sama dengan np array. Di sini kita memasukkan data dari yang sudah dikasih, yaitu ini. Lalu kita masukkan di sini. Ini untuk stosa, lalu ini untuk Virginica, lalu ini untuk Versicolor, dan yang ini untuk Anon. Jika dijalankan akan menghasilkan ini. Lalu soal nomor 5. Buatlah scatterplot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk Anon. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Anon. A. Sepal length dan petal width. B. Sepal width, petal length. C. Sepal length dan petal width. Dan D. Sepal length dan petal length. Untuk yang nomor 5A, di sini saya X-nya itu sepal length, lalu Y-nya itu petal width, lalu scatternya diberi warna merah. Ini jika dijalankan akan menghasilkan ini. Lalu yang untuk 5B ini sama kayak yang 5A, tapi di sini X-nya kita menggunakan sepal width dan Y-nya menggunakan petal length. Lalu jika dijalankan akan menghasilkan ini. Untuk yang 5C ini sama seperti yang 5A. Hasilnya juga sama. Lalu yang untuk 5D ini X-nya kita menggunakan sepal length dan Y-nya kita menggunakan petal length. Jika dijalankan akan menghasilkan ini. Lalu soal berikutnya yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Di sini bisa dilihat stosa selalu berada di bagian bawah, yaitu yang merah ini. Bawah, juga di bawah, ke bawah.
Lalu versicolor selalu berada pada tengah. Versicolor yang hijau ini dia selalu berada di tengah. Lalu Virginica yang berwarna biru ini cenderung di bagian atas. Dan yang terakhir Anon. Anon ini dia menyisip pada ketiga kelas tersebut. Yang kuning ini. Sudah. Soal selanjutnya, perhatikan data yang berjenis anon. Jelaskan bagaimana cara merawat jenis data anon. Di sini anon selalu menyisip pada ketiga kelas ya, sehingga akan sulit dipastikan jenis datanya seperti apa. Namun kemungkinan untuk kedepannya untuk anon ini mungkin akan selalu menyisip di ketiga kelas tersebut. Lalu soal berikutnya, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas stosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Di sini saya menggunakan kode ini. Lalu hasilnya ini. Lalu soal berikutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Sesuai scatterplot di atas ini, maka karakter pengelompokan stosa cenderung meningkat dari petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Sedangkan versicolor dan virginica cenderung beririsan, namun virginica berada di atas versicolor dan terjadi penurunan saat berada di sepal width pada kedua kelas tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.